bahwa Kristen punya hak menggunakan kitab itu karena ada validasi, karena ada kemudian legitimasi. Mana legitimasi penggunaan kitabnya? Nah, silakan. Kan ada dua versi. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua adalah perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini dibuat untuk ibaratnya menyempurnakan atau membuat kesalahan-kesalahan yang di terjemahan lama terjawab di perjanjian baru. Makanya seperti Yesus kan beberapa kali dia melanggar hukum Taurat. Tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, tapi dia menyembuhkan di hari Sabat. Ya kenapa dia mau bisa melakukan seperti itu? Dan kenapa dia berani? Karena dia Tuhan yang datang untuk menyempurnakan dan menggunakan apa yang salah di perjanjian lama. Itu karena dia Tuhan yang mengucapkan itu dari lisan Kristen pasti. Yesus sendiri dari lisannya mengatakan, sabar bang, sabar. Dan Bapa adalah satu, itu kok lisan itu Kristen dari Kristen. Itu Kristen yang punya ucapan itu. Iya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku ucapkan. Berarti Yesus, menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Begini Anda loh. mengatakan dia Tuhan. Karena Anda bukan pengikutnya, kan gitu abangku. Gini loh Bang. Dia udah bilang aku dan Bapa adalah satu. Dia juga mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Betul. Di mana dua? Di mana dua? Yohanes 8 nomor diam. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Nomor 15, 16, 17, 18. Berapa Bang Yohanes? Yang aku dan Bapa adalah dua? Silakan. Yohanes berapa tadi? 8. Anda baca dari data 15 sampai data nomor 18. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku ya itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri. Berarti? Itu ya, aku tidak seorang. Abang ambil. Aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, lalu berapa? Sekarang gini Bang. Tunggu, jawab dulu. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berapa? Jangan abang samakan logika abang dengan logika manusia. Saya pakai logika siapa lagi? Ini Yesus yang mengatakan. Bahkan Yesus mengatakan data selanjutnya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Yesus mengatakan satu atau dua? Dari mananya sih yang dua? Coba Anda baca dalilnya. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapakku. Dalil itu Bang. Ya artinya kan dua itu dia menjadi satu loh Bang. Makanya di kesempatan yang lainnya adalah yang membuatnya satu Anda karena Anda Kristen. Yang membuatnya satu Anda karena Anda Kristen. Ini dia bilang dia tidak seorang diri. Sekarang gini Bang. Dia Tuhan. Kok Tuhan itu karena Kristen Anda mengatakan dia Tuhan karena Anda Kristen. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kan begitu. Maka dari Yesus itu nggak punya agama. Justru dia. Siapa bilang Yesus tidak punya agama? Siapa bilang? Saya yang bilang. Mana? Yesus mengatakan apa agama itu? Agama itu apa? Agama itu keteraturan. Agama itu supaya tidak kacau. Agama itu supaya selamat. Yesus mengajarkan keselamatan. Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Iya, mana yang butuhkan Yesus itu agama apa dia? Matius 5 nomor 20 itu apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, berarti Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. 5:20. Maka jika hidup keagamaan. Jelas itu saudara. Jadi Yesus mengajarkan agama. Kitabmu yang mengatakan itu dan konon itu ucapan Yesus. Sudahlah, kembali aja ke tema. Siapa yang disalib ini? Agama Bang, aduh. Nah, karena Kristen bukan ajaran Yesus, maka Anda dia agama apa? Kalau saudara, karena agama Kristen itu bukan agama Yesus, maka Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Padahal Yesus mengajarkan menjadi Yudaism yang taat. Yudaism itu apa? Yudaism itu agama Yahudi. Sejak kapan dia mengajarkan Yudaism yang sedangkan saya bilang tadi Taurat aja dilanggar. Yesus mengajarkan di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengatakan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi yang benar adalah mempraktekkan hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Berarti Yesus mengajarkan untuk menjadi Yahudi, bukan menjadi Kristen. Ya kan memang Kristen itu terciptanya waktu di Antikodia. Kok jadi antikodia sih? Kok antikodia gimana sih? Bukan itu. Enggak. Sekarang kita membahas tentang kamu bilang tadi dua. Ya kan? Iya itu tadi. Sekarang gini bang, Tuhan itu maha bisa nggak? Saya tanya. Oh jelas, makanya Yesus tidak bisa. lolos jadi Tuhan. Ya dengar dulu. Karena Yesus tidak maha bisa, saudara. Jelas kan. Sabar dulu. Ya kan? Iya. Kalau abang bilang Tuhan itu maha serba bisa, diri dia mau dipecahkannya menjadi 10 manusia, menurut abang Oh bisa tidak nggak? bisa itu. Iya nggak bisa dong. Loh, Tuhan tapi mau berpecah diri menjadi 5 nggak bisa. nggak bisa. Tuhan itu mau menjelma menjadi apapun bisa, namanya dia Nggak Tuhan. bisa. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Keren sekali. Iya. Ya, Sekarang abang membatasi menurut kuasa saudara Tuhan. Tuhan, Kuasa Tuhan. kita diskusi bang, jangan bicara sendiri bang. Nanti terkesan Anda gila di sini. Menurut saudara Yesus itu pecahan Tuhan. Kan sudah bilang, Yesus itu adalah utusan dari surga. Utusan katanya Tuhan, gimana sih? Nah, artinya tubuhnya, Apa? dengar dulu. Tadi katanya sebagai Tuhan. Tubuhnya sebagai manusia adalah pecahan dari surga, bang. Iya, pecahan dari segi. Itu sama, itu Bapak sendiri, rohnya itu adalah Bapak Gimana sendiri. Anda mengatakan Dia tidak- Bapak sendiri? Gimana ceritanya? Mana ilmunya? Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri. Ini ajaran setan ini. Ini ajaran setan. Anda mendudukkan anak orang menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan. Manusia yang jadi bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, Anda katakan setara dengan Ya, Tuhan. betul. Ini ajaran setan ini. Iya, Ajaran dulu. setan. Yohanes Saudara. 17 ayat 11. Oke. Nomor 7-nya, nomor 3-nya. Yohanes 17 ayat 11. Coba nomor 3-nya dulu Anda baca. Kata Yesus, Apanya hidup yang kekal nomor itu. tiganya? Ya coba Anda baca. Hidup kekal itu adalah mengenal Kita mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. satu-satunya. Mengenal Yesus sebagai Kan sudah saya bilang tadi, di surga itu ada Tuhan. Betul, Bang? iya. Nah, Terus cuman dari perjanjian lama sudah ada hidup kekal itu penggelapan yang akan terjadi kan? menurut itu lagi Tahu Kristen yang- ini Kristen kali. Anda Kristen kali. Asal-asal ngambil kitabnya orang. Tidak boleh gitu. Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Selama dia waktu menjadi daging, Kristen pasti kali akan Anda ini. mengatakan dirinya itu utusan, Bang. Kristen Kalau dia kali membilang Anda dia ini. adalah Tuhan dengan Kristen kulturnya kali. orang Yahudi zaman dahulu, dia sudah lama pasti akan dihakimi. Bahkan Loh. sebelum umurnya beranjak 30, dia pasti sudah dihakimi. Loh. Tuhan takut dihakimi. Abang ini, saudara Itu ini terlalu Kristen. misinya, Bang. Itu misinya, Bang. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Alamak. Dari gereja. Mana Yesus enggak. datang? Bukan dari gereja. Misi Yesus apa? Tidak Saya ada yang bacakan. sampai, tidak ada yang sampai kepada siapa? Iya, saya bacakan. Silakan. Gini, Hmm. nama Tuhan dan ilham yang abang-abang maksud apalah tadi, itu gak ada sebelumnya kan? Tidak ada. Maksudnya apa? Musa mendapatkan nama Yahweh itu dari mana? Ya, dari wahyu yang didatangkan oleh Roh Kudus kepada dia. Oke, saya bacakan ini misi Yesus datang ke dunia. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Oke. Mereka ini namamu siapa? Berarti nama siapa tadi? Mereka ini siapa? Nama ya mereka ya siapa lagi? Ya manusia, Siapa? Bang. Manusia siapa? Jangan kupikir Kristen. Ya manusia yang mengenal dia. Ya siapa?
Jangan kau bilang Kristen. Manusia yang mengenal dia, tahu-tahu saya. Ya siapa mereka itu? Alamak. Siapa mereka ini? Pengikut-pengikutnya, pembenci-pembencinya. Siapa pengikut itu? Malah jadi pengikutnya. Masa Siapa pengikutnya? 12. Jangan Anda katakan Kristen, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kan aku dari tadi nggak ada bilang Kristen, Bang. Ya, makanya aku bilang siapa pengikutnya? Bani Israel atau seluruh manusia? Yang mengenal dia saat itu, saat dia menjadi daging. Berarti siapa itu? Iya, siapa itu? Yang mengenal dia loh, Bang. Bani Israel, sebut aja Bani Israel. Ya mau siapapun itu. Enggak bisa, enggak boleh. Saya belum Bani selesai membacakan Israel. ayat. Bani Iya, Israel. kalau Bani Israel emangnya kenapa? Emang Ya, mereka berarti kalian tidak termasuk. siapanya nggak termasuk? Ya kalian bukan Bani Israel. Gimana toh? Loh, kan kami ini ibaratnya Apa? seperti kata Yesus, dan ajarlah ajaranku ke seluruh bangsa-bangsa. Ya kami Ya nggak itu termasuk. bukan Yesus anak Maria, itu Yesus beda lagi. Itu Apaan beda duplikatnya lagi? Yesus. Loh, Ya, itu bukan Yesus itu. Dengar dulu. Itu bukan Yesus, itu manusia yang dikutuk oleh Elohim, yang keluar dari kubur itu makhluk dikutuk. Dikutuk. Ya iyalah. Dari mana dicomot-comot lagi kata-kata dikutuk ini? Astagfirullahalazim. Makanya saya minta Anda bahas ini, tema ini. Jangan kemana-mana. Siapa yang disalib? Yesus. Oh, berarti Yesus adalah makhluk yang dikutuk. Tapi dia bangkit lagi, Bang. Ya itu derita lu. Pada hari ketiga. Yang saya tanya, yang harus didudukkan di sini adalah Yesus itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Elohim ini siapa? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Nabi Musa. Yang nyalipkan siapa? Yang kamu bilang siapa? Elohim itu- yang menyalipkan aja tentara Yahudi. Saudara, Tentara Israel. coba Anda lihat di dalam Ulangan 21 nomor 22 23 yang bisa. Kita masih pembahasan ini, Bang. Aku masih mau klarifikasi yang soal Abang bilang 2, dan aku mau menyampaikan juga misi. Nah, memang Yesus itu 2. Yesus Iya, Paulus makanya juga dengar mengatakan dulu. Yesus itu 2. Iya. Yesus mengatakan Yesus itu 2. Paulus juga mengatakan Yesus itu ada 2. Ya, makanya kan udah saya bilang, Tuhan dia bisa menjelma menjadi apapun, dia bisa Tidak ada itu. Itu ilmu dari mana? Coba Ilmu kasih dari- dalil. Ya ini. Kasih dalil ke saya. Kasih dalil bahwa sabar, Tuhan mau bisa dibacakan dulu. Silakan. Oke, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Datang kepadamu. Ya, dengar Datang dulu. kepadamu. Siap. Astaga. Saya tidak mau tahu itu. Itu sudah terjawab. Saya minta di mana buktinya Tuhan Bang, itu bisa Bang. menjelma menjadi apapun. Bang, Yesus itu, Bang, selama dia mengajarkan, selama dia melaksanakan pelayanan, dia selalu menggunakan perumpamaan, Bang. Jadi kalau Saudara, Abang hanya membaca lalu menafsirkan lalu menyimpulkan, salah, Bang. berat ini karena Anda sudah Berat. terdogma. Ada dogma-dogma. Makanya dengar dulu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, artinya misi Yesus datang ke Baca terus. terus. Baca terus ya, ini dulu, sabar dulu. Oh iya, baca Dan- terus karena murid-muridnya juga satu bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Kalau Yesus Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu sendiri berarti murid-muridnya juga adalah supaya Bapa. mereka menjadi satu, supaya mereka Baca yang terus. mengikut Yesus satu sama seperti kita. Baca terus. Dia dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Baca terus. Baca terus. Baca. Data selanjutnya. Baca. Selama gini loh, Bang. Jadi misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menjelaskan bahwasanya nama Bapa di surga itu siapa. Nama Yang Bapa seperti di yang surga bilang itu Elohim. adalah Elohim Ini namanya Bapa. Yesus. Yod-He-Vav-He, Hasem, bukan Yesus. Ada aja. Ya itu. Nah, Menurut kepercayaan Udah, saya Kak. seperti itu. Dia datang ya ke derita dunia. lu, saya nggak peduli dengan deritamu. Itu saya nggak peduli Ya, dengan itu juga deritamu. cerita Abang yang bilang. saya mau Gila ya, kita di- masuk dikutuk kembali Elohim itu kepada juga dalil. cerita Abang dong. Saudara, kita mau masuk ke dalam dalil. Oke? Boleh ya? Saya udah bacakan dalil tapi dibilang derita-derita. Ini gimana? Lah iya, dalil kepadamu, mu. Ini orang gila yang mau Lagi di dibodohi. bawahnya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, sekarang nama yang Namamu. Tuhan berikan kepada Yesus itu apa? Ya, nama Yesus. Nenekmu Itu kiper. yang memberikan nama Di Yesus. mana Tunggu dulu. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bergelar Kristus atau Yesus? Di mana tertulis itu?
Sejak kapan sih Yesus bilang Bapa di surga itu adalah Tuhan Yahudi? Jadi siapa Tuhannya? Tuhannya siapa itu yang disembah oleh Yesus? Dia kan udah bilang bahwasanya Bapa di surga dengan dirinya itu adalah satu. Hanya saja ketika dia menjadi manusia, dia kan nggak mungkin secara langsung menyatakan dirinya. Ya udah. Ada lebih baik ke gereja daripada di sini. Enggak, kamu ke gereja aja. Kamu nggak cocok Baik, ke diskusi gereja. ilmiah dengan saya, Bang. Ya, diskusilah dengan orang bodoh sana. Iya. Makanya saya tidak mau diskusi dengan orang sok pintar, sombong, dongok, bahlul. Ngotot, tapi blow on. Dia memaksakan Yesus harus adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dikasih dalil, langsung belok kiri. Dikasih dalil, langsung belok kiri. Disuruh teruskan bacaannya, langsung loncat ke kanan. Waduh, gila. Dia paksa kali anak orang jadi Tuhan. Halo, saudara. Halo. Halo. Ya. Ini. Ya, halo. Halo. Yo. Ya. Coba Anda jelaskan kepada kami, bagi Tuhannya Yahudi salib itu hukuman untuk siapa? Untuk orang terkutuk. Berarti Yesus? Yesus bukan orang terkutuk. Berarti yang disalib? Yesus Berarti dia terkutuk? bukan. Loh, salib itu hukuman untuk orang terkutuk atau untuk orang yang benar? Bening kan? Nggak ngerti kan? Bukan tidak ngerti. Itu Justru saya sangat paham, makanya saya kaget. karena Kalau Yesus ente yang Bentar, kalau ente yang tidak paham ya biasa-biasa aja karena otak nggak berfungsi. saya jawab. Salib itu hukuman untuk siapa? Jawab dulu. Yesus itu disalibkan untuk apa? Sabar, nggak ada untuk itu dari Kristen itu. Saya tanya dulu, salib itu hukuman untuk orang yang benar atau orang yang bersalah? Oke, dalam konteks yang pertanyaan kamu ini untuk orang bersalah. Untuk orang bersalah. Yesus orang bersalah atau orang benar? Orang benar. Salib hukuman untuk orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang benar. Benar. Bening kan? Salib. Nggak ngerti kan? Tunggu. Salib hukuman untuk orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang benar. Ketika orang benar ini disalib, itu konsep dari mana kamu dapatkan? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menyampaikan bahwasannya dia akan mati di kayu salib. Enggak, bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanya. Anda yang mengurai, salib adalah hukuman bagi orang yang bersalah. Yesus adalah orang benar. Betul. Dari mana Anda bisa merubah salib menjadi hukuman bagi orang benar? Dari mana Anda dapat ilmunya itu? Karena Yesus sudah menyampaikan dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dan akan mati di kayu salib. Berarti bagaimana ini? Salib ini hukuman untuk orang mana? Orang benar atau orang salah? Kalau secara dunia ini dituntut orang terkutuk. Soal orang dunia. Enggak. Ini salib ini dulu. Salib ini dulu. Ini hukuman untuk siapa salib ini? Untuk orang benar? Terkutuk. Orang terkutuk. Berarti Yesus ini orang terkutuk. Bu, Yesus itu orang benar. Cuma Kenapa dia disalib? Lu dengar dulu. Kenapa dia disalib? Firman-Nya, dia akan mati disalibkan. Karena dia sudah mengatakan sebelum datang ke dunia dia akan mati disalibkan. Di mana itu dia katakan? Dalam Alkitab. Di mana tertulis? Bentar. Nah, silakan. Dia akan datang ke dunia. Akan mati di kayu salib. Bentar ya, saya cari. Silakan. Kok lama? Bentar. Sabar.
Ayat berapa kemarin? Udah nggak hilang, udah hilang itu. Iya bentar, ada kemarin lupa. Hilang, sudah hilang. Kok hilang? Direvisi Sabar, lagi. Sabar. Karena bukan pendeta kita bang, makanya agak lupa-lupa gitu loh. Entah bagaimana. Bentar ya. Matius 17 aja kamu bawa. Matius 17. Iyalah. Nomor 23 coba. Coba Matius 17. 17 nomor 23. Nomor 23. Apa ini, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari kita. Bukan itu bang. Nah itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus. Mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku, tapi dia. Itu ucapan Yesus. Berarti yang mati dia, bukan aku. Dia ini siapa? Dia yang dikutuk, bukan aku. Hukuman salib itu hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Ada nggak dosa Yesus? Nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Yesus tidak dikutuk. Kenapa pula kau maksakan dia yang disalib? Ya memang itu di Alkitab Yesus disalibkan. Lo tadi Yohanes 17 itu sudah kutunjukkan, Matius 17 nomor 23 itu saya sudah tunjukkan kepadamu. Oke, kita buka ini aja bang biar lebih jelas. Buka Roma 5 ayat 8. Lah Paulus. Kok Paulus? Ucapan Yesus dong. Ya udah itu kan perkataan juga. Kalau Paulus itu sudah kerasukan, dia sudah kedatangan makhluk yang ngaku Yesus itu. Bukan bang. Coba kita baca. Jangan ke situ. Ucapan Yesusnya mana? Iya kita baca dulu nih. Kan kata Allah. Bentar. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Itu tuduhan ya Paulus. Paulus ini siapa rupanya? Bukan bang. Dia mati itu memang untuk menebus dosa manusia. Paulus ini siapa? Rentenir. Siapa? Petugas koperasi. Paulus ini siapa? Yesus tidak kenal Dulunya Paulus. Paulus ini orang berdosa. Astagfirullah. Setelah mengenal Yesus dia jadi bertobat. Dan Ini salibnya aja yang panjang, ilmunya nol. Enggak saudara. Yang kita bahas ini tentang salib. Yang kita bahas ini tentang salib. Iya kan tentang Salib ini hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. betul. Nah, Yesus dikutuk Elohim enggak? Elohim itu ya Yesus. Allah itu ya Yesus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gini, Pak. Gimana kami menuhankan manusia kalau dia bukan Allah, itu kenapa gitu? Kenapa kok kami menuhankan dia gitu? Kan Justru Yesus yang mengatakan, kami tuhankan. Gitu loh. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Karena kalau kau tidak waspada kepada penyesat, kau akan jadi Kristen. Itu kata Yesus. Itu tanda-tanda akhir zaman. Waspadalah kepada palsu atau nabi-nabi palsu. Udah kita naikkan yang sedikit agak berisi bang ya. Kamu itu tiangmu aja yang tinggi. Duduk aja di situ, dengarkan teman kita yang mungkin lebih pakar Bible. Boleh. Ada yang mau ditandatangani? Ayo saudara. Tanggal berapa ini nak? 21 bang, 21. Thank you. Ada lagi ah? Nah, ini udah. Satu lagi.
Tunggu ya teman-teman. Oke. Nih, tampil nih. Ada lagi? Hah? Halo saudara Lentera. Piye kabari? Halo. Halo. Dia malah ada kucing. Kamu ngomong dia. Ini siapa nelpon? Halo Joy. Halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Malam. Malam. Dari mana ini? Saya di Inggris, Bang. Inggris. Dari Katolik, Protestan, Islam, Bang. Katolik, Protestan. Saya Islam. Oh, Iya, Ya, saya ya, ya. Islam, tapi teman-teman dekat saya tanya selalu Muhammad kita, Bang. Saya pun nggak paham Muhammad kita sekarang di mana. Saya pun nggak paham, makanya saya mau tanya, Bang. Muhammad sekarang di mana ya? Muhammad. Kalau ya, saya Kristen, nggak tahu. Kristen aja bang. Kalau Kristen aja ngapain ngaku-ngaku Islam? Alhamdulillah. Saya Muslim, Bang. Muslim, kok jadi kayak aneh? Kok bertanya tentang Nabi Muhammad di mana? Iya, teman saya kan semuanya orang NTT, ada yang malah selalu tanya saya, kita selalu nengok itu Bang Juma, Bang Erna atau Edis itu siapa yang biasanya live kita lihat kan. Kita lihat sama-sama. Mereka selalu tanya saya, Iya. Muhammad, kamu sekarang di mana? Nah sekarang kalau menurut saudara, orang kalau sudah berpindah dari alam dunia ini kemana menurut Islam? Ya, saya nggak paham, Bang. Saya nggak paham. Makanya saya tanya Bang Nanti Juma, Bang nanti Juma kalau ya. saudara meninggal ini kemana? Kalau sudah meninggal Anda kemana? Iya, saya pun nggak tahu, makanya saya tanya guru. Kata semua orang saya tengok di TikTok live, katanya guru kan. Makanya saya mau tanya, apakah kita orang Islam ini Ya, kita mau kemana? Kita mati kita mau kemana? Karena Muhammad kita sekarang di mana kita pun tidak tahu. kenapa Anda tidak tahu? Iya, saya tahunya Muhammad itu udah Nabi- mati di kuburan kan. Iya, udah mati. Nah, jelas saja itu. Nah, memang manusia kalau mati kemana? Kalau manusia mati itu kemana, Bang? Menurut saudara, kalau manusia itu mati kemana? Ke mall? Karena itu ada orang Kristen atau apa oteng biasanya bilang, oh kalau kamu ikut Yesus, kamu harus ke surga. Makanya saya Oh, bingung. nggak bisa. Itu Ya, bohong itu. makanya saya bingung ini, Bang. Bohong. Makanya saya bingung, saya mau tanya, Bang. Bohong itu bohong. Sekarang orang Kristen kalau mati kemana? Katanya ke surga, Bang. Neneknya kiper. Itulah kamu. Kamu yang bodoh, bukan mereka. Yang bodoh itu kamu. Oh, Mana ada orang Kristen mati masuk surga? Mana dalilnya? Mana di mana tertulis orang Kristen mati kita masuk surga? Muslim itu semua bodoh ya, Bang. Kamu yang bodoh, bukan Muslim yang bodoh. You stupid. Stupid? What is stupid? What do you mean stupid, bro? You yang bodoh. Kamu turun. Kamu bahlul. Stupid, Kamu no, bahlul. stupid. Oh stupid. Wait, fuck off, Kristen bro. ngaku aja Fuck Kristen off. kau. Ngaku aja Kristen. Ngapain kau malu-malu? Tidak ada Yesus itu mati naik surga, nggak ada. Yesus mati naik ke langit.
Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga, Bahlul. Orang Kristen mati kemana? Ke surga. Ini kau hisap. Seluruh manusia mati ke alam barzah. Pindah alam ke barzah. Yesus tidak ke alam barzah karena dia diangkat. Kenapa dia diangkat? Untuk turun kedua kalinya. Untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Jadi dia belum mati. Dia diangkat ke langit. Hidup dia. Ibunya Yesus mati, terangkat gak? Terangkat gak ibunya Yesus? Kalau dikatakan umat Islam Nabi Muhammad itu mati, sama seperti ibunya Yesus mati, dan dikatakan kematian Nabi Muhammad itu beda. Yesus ke langit, ke surga, Nabi Muhammad katanya ke neraka, di alam kubur. Berarti Yesus yang adalah Tuhan adalah anak yang paling durhaka. Kenapa? Orang yang mengandungnya kenapa nggak diangkat juga ke langit? Kenapa dia biarkan dikubur ibunya? Pakai otak gitu loh. Jangan, nggak usah nyamar-nyamar Islam, karena Islam itu tahu Nabi Muhammad itu pasti berada pada tempat yang indah. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Nabi Muhammad itu tidak meninggal. Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad tetap hidup. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Cuman pindah alam. Karena dia sudah bukan lagi penduduk bumi. Dia sudah pindah ke alam roh. Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Bal, kata Allah, akan tetapi alhya inda rabbihim yurzakun. Itu kata Quran. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membusuk. Nabi Muhammad hidup sampai hari ini. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 yang menerangkan itu. Dan bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh umat Islam. Mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah selama umat Islamnya itu mati dalam keadaan muslim. Itu dalam Al-Quran, jelas itu. Nah, sedangkan orang-orang Kristen mana dalilnya ke surga? Nggak ada. Jadi jangan berpura-pura jadi Islam. Gak usah ngaku aja Kristen gitu loh. Coba kau baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Coba kau baca, saya mau dengar. Ya oke, nanti saya Kau baca sekarang kalau kau ngaku muslim, silakan. Mana aku baca? Coba kau baca. open cam. Iya, silakan. Oke. Ambil Al-Quran dulu. Iya, silakan kau baca Al-Quranmu. Kalau kau Islam, silakan kau bacakan. Itu lebih sejuk. Ya, saya Islam, tapi saya lihat Edis TV itu saya mau ke Islam. Terus kenapa kamu nggak murtad? Kenapa kau nggak murtad aja kalau gitu? Iya, saya mau ke Islam. Saya masih KTP saya masih Muslim. Tapi saya Yaudah, mau kamu murtad aja. Ya. Silakan kamu murtad. Iya, Bang. Kita Karena saya bingung Islam, kita tidak akan pernah merasa kekurangan dengan hilangnya satu orang bodoh kayak ente. Paham? Silakan Anda murtad. Woi bodoh. Silakan Anda murtad. Kamu buat apa? Iya, silakan kau buka kameramu. Ini kamu buat apa? Enggak ada kau on cam, enggak ada. Kamu enggak kelihatan di sini. Oh, memang muka Kristen kau. Coba
Cocok. Itu tanda salib di dadamu tuh. Tuh, itu bukti. Homreng, kau homo kau, homreng. Kamu itu homreng, homo. Di Inggris jadi penjilat pantat you. Udah kau turun, biadab. Ngaku Kristen, ngaku Islam tapi makan babi. Babi kau, babi. Kafir ngaku Kristen, malu. Nah, tengoklah ini, saudara-saudara. Lihatlah itu, lihat itu kelakuan orang Kristen tuh, lihat. Lihat kelakuan orang Kristen. Tuh, dia di Inggris pemburu lubang pantat. Kau pikir bisa kibulin kami orang Islam? Belum ada orang murtad karena AIDS. Belum ada. Kalian itu Belanda aja datang ke Indonesia kami tidak goyang, apalagi kalau cuma pura-pura jadi Islam. Kamu pikir orang Islam itu mudah dibohongi apa? Dan jangan kau coba-coba ambil sisi tegasnya saya. Saya itu orangnya sangat lembut. Tapi kalau minta yang dari sisi tegas, jantungmu pun kukunya. Ginjalmu saya blender, habis itu ku minum airnya. Kalau mau baik-baik, yang kau ngaku-ngaku Islam, gayamu kayak gitu, homreng. Dari mukamu aja ketahuan sudah mirip babi kok. Halo, selamat siang. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Pura-pura Islam juga? Wah bang, saya pengikut abang kok. Alhamdulillah. Kirain pura-pura juga. Gimana bang, di mana ini Saya mau lihat posisi? mukanya tadi bang. Muka-muka babi kayak pakai panci. Tadi biarkan mukanya, saya mau lihat lama-lama dulu bang. Sudah dia orangnya orang katanya kalau saya dia orang NTT Stres katanya dia, Bang. tadi. Ya stres lah, pastilah stres itu. Rupa kita udah begitu, kelakuan harus dirubah bang. Nah, saya menyimpan dulu dia mau naik lagi nih si homo ini. Oh, Minta homo lagi naik. Si homo ini naik lagi. Woi anjing, woi Anto, lihat aku bang. karena saya Iya. Buka mukamu Joy. bos, Penjilat lubang pantat, buka mukamu. Lihat. Penjilat lokal di Padang Air. Coba. Kalau anjing. open cam dulu. Buka kamera dong. Tadi katanya Islam kan. Open cam Joy. Tadi ngaku Islam. apa dia Tadi ngaku Islam. Mungkin lah. Kamu takut apa? Buka kameramu. Pingin lihat tatomu itu, tato kutuk yang ada di dadamu itu. jam Dia sudah malu, dia sudah malu. Malu dia. Dia ngaku Islam tadi. Dia ngaku Islam. Anjing. Dia ngaku Islam tadi teman-teman. Inilah cerminan Ayo, Kristen ya anjing kalau. itu yang kau makan bukan? Iya betul. Dia makan anjing. Kalau dia Padang Air Makan katanya anjing, kamu bos. sudah malu loh. Lihat coba si muka pantat ini coba lihat. Tadi mengaku Islam, Kamu malu nggak, katanya Bang? dia Kamu malu kerja di tengah-tengah orang-orang Kristen katanya. Terus dia bilang kalau dia itu selalu ditanyai di mana Nabi Muhammad. Ternyata dia orang Kristen sudah. Bangsa tidak bukan Udah stres dia, Ternyata- udah stres dia. Ternyata dia orang Kristen. Ternyata orang Kristen ngaku Islam, ini nggak malu ih. Nggak malu ih. Udah stres. Berani nggak kau buka kamera lagi? Berani nggak? Katanya gurunda kok anjing kepala dia Berani nggak buka kamera? Biar kau diketahui. Ayo buka kamera, berani nggak? Ayo. Berani nggak? apa saya mau apa? Woi anjing, ini saya. Ih, cuco. Cuco. Ih, cuco. Ih, Kamu apa, cantik. Cantiknya si cuco Kamu ini. mau apa? Saya nggak takut kamu. Gila banget kamu. Muka homreng. Muka homreng. Lihatlah ini, saudara-saudara Kristen Indonesia. Ya, Kristen Indonesia, lihat kelakuan Kristen Indonesia. Coba perhatikan kelakuan orang-orang Kristen di luar sana. Mana muka tadi? Mukanya coba lihat. Kamu malu nggak?
Ini orang Katanya Kristen kalau debat di ke luar Amerika, negeri cari nafkah jadi TKI di sana. Woi. Habis itu dia menghujat Islam, ngaku-ngaku Islam dia kan. Nah, tengoklah inilah agama Kristen yang sebenarnya begini. Ini wakilnya ini. Dan Itu badan atau koran ya? Zulki katanya gurunda. Weh, Zulki katanya gurunda kok kalah debat. Cucu Katanya kaleng, gurunda, aku malu cucu kaleng. Ada cucu Aku malu kaleng. bang, katanya gurunda kok kalah Berotot. debat dengan anak kecil. Berotot tapi Woi. cocok. Kamu Kalau ada cewek berotot, pakai ludah dulu Kamu dong, malu nggak, cuy. Zuma, kamu malu nggak? Stres dia stres. Apa yang aku malu? Aku Muslim, nggak pernah malu sama kalian. malu nggak Yang debat harusnya dengan malu anak itu, kecil? yang harusnya malu itu Open game lu. dulu. Kamu debat Lu dengan anak open game kamu. kecil. Kamu mengaku Kalah lagi. Islam, tapi ternyata kau Kristen. Malu Kamu lagi debat memalukan dengan Bang Irka. Anak kecil itu, Irka itu anak kecil itu. memalukan, Kamu yang malu. Katanya memalukan. Orang Kristen ngaku Islam teman-teman, malui aduhai. Aku yang malu bang, katanya gurunda kok kalah debat, malu bang. ngaku Islam tapi Kristen. Ih, kasihan kali. Udahlah ya. Dia ikut Saifuddin itu bang, dia ikut Saifuddin. Iya, kayaknya Abang, kamu dia ikut yang di suka mana, cebokin dia tuh. Anto, kamu Saya Mana? Maluku Utara, saya Maluku Utara, bikin apa? Kamu cecepek. Anjing lo. Saya Maluku Utara, semua berapa, orang Bang? dianjing-anjingin. Kristen. Aduh, parah. Zuma, kamu malu nggak Zuma debat dengan anak kecil? Woi, itu anak kecil bang, Woi, itu bos. anak kecil. Kok kamu nggak malu? Ya? Debat yang Aduh. bagus, Kamu debat. masih live, kamu Kalau mau nggak naik malu di sini harus ada ilmu. Kasihan. Woi. Ngaku Iya, makanya Islam saya tadi, bilang, ngaku Islam. saya ini orang Muslim. Muslim Tapi katanya. saya tidak tahu Muhammad, orang selalu tanya saya Muhammad kamu gimana? Aku Muslim dia. Aku Muslim. Lucu. Ada lambang Stres kutub dia. di dadanya tadi, ada lambang kutub. Dibilangnya Muslim. Dia Lucu. stres. Aku malu. Aduh. Zuma, kamu nggak malu ya Zuma? Udah Weh, kamu Zuma, turun kami aja nggak ya. Open game. Zuma kamu malu dong. mau- Zuma. mau buka kamera, kalau tidak Zuma, buka kamu kamera saya artinya turunkan. malu dong. Kamu debat dengan Bang Irka kalah debat. Kalau KO tidak buka kamera saya turunkan. 1 2. Woi Zuma. Buka kamera enggak? Buka kamera enggak? Buka kamera enggak? Turunkan bang. Yo. Nah, gitu dong. Nah, teman-teman lihat nih. Homo ini Lihat, lihat aku ini. coba. Wih, ngana pemuka Nah. saja. Wih, ngana pemuka paling gagah. Cantik Kamu baik ganteng. aja, anjing. Isap bibir dulu, isap bibir. Isap bibir dulu, isap bibir. Basahin bibirnya dulu, basahin bibirnya. Basahin bibirnya dulu. Gimana kamu baca ya? Ngana muka paling gagah. Ini namanya ganteng cantik. Woi Zuma, kalau kamu dekat saya Zuma. Apa? Apa? Gila. Ganteng cantik. Turunkan ya bang, turunkan ya bang. Dia udah stres bang. Kayaknya dia nafsu sama Bang Suma ini. Anak kecil kok tahu dengan anak kecil RK. Nafsu lihat Bang Suma dia kayaknya. Allahu Akbar. Homreng. Parah. Mungkin karena di Indonesia dia nggak bisa kawin, jadi dia harus keluar karena di luar kan bisa kawin. Aduh lucu Kasih kawin hiburan. silang sama Ilya Miron bang. Jangan. Elia Miron itu tidak parah kali, cuman hancur. Oke. Ada lagi. Saudara Anto di mana ini? Ada di Maluku Utara bang. Maluku ya. Noise di situ bang, noise sekali noise. Iya bang. Iya. Hati-hati aja saudara Anto, jangan sampai ditembak sama Joey lagi tadi. Kayak dia lagi cari mangsa itu. Di sini kita mayoritas. Bang.
Enggak, maksudku dia lagi cari mangsa, dia lagi cari mangsa lagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi birahi kayaknya tuh. Lagi birahi dia tadi itu, cari kambing. Ya bang, dari mana bang? Kita mau naikkan saudara kita yang non muslim lagi ya. Halo. Halo. Iya. Bang Anto, mohon izin saya turunkan boleh? Iya bang, silakan bang. Ya makasih ya. Salam kenal ya. Masya Allah. Iya bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo saudara Dragon, di mana bang? Saya dari Sulawesi, Bang Zuma. Oh, dari mana Ki? Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Palu. Iya, Palu. Sebenarnya tadi saya mau pengen naik pakai akun yang satu, cuman nggak bisa, Bang, kena PL. Oh, iya iya iya. 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 Ada yang ingin disampaikan saudara? Saya maksudnya ngepen sama Bang Zuma. Oh, Pengen iya. ngomong aja sama Bang Zuma. Dari kemarin-kemarin pengen naik, pengen ngomong, cuman nggak bisa. Oke, kita diskusi sama Kristen ya, saudara Dragon ya. Oh iya iya. Boleh ya? Oke, makasih, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi Itu loh Dinda, jangan katakan ucapan ucapan BODOH yang lainnya lah yang mengarah kepada perundungan gitu loh, jangan ya. Bisa itu Dinda? juga itu kalimatnya itu kutuk itu salah juga itu. Oh enggak, dia nggak kena. Kalau kau katakan kutuk nggak kena. Dia nggak kena perundungan itu gitu loh, karena memang tertulis di Bible kalian kan ada kata-kata kutuk. Itu nggak kena. Tapi kalau BODOH, TOL, apalagi guk, B2 dan yang lainnya itu kena. Bukan aku yang nggak terima gitu loh, TikTok yang nggak terima dengan kata-kata seperti itu. Kalaupun udah emosi kali kau mau memaki, gunakan bahasa daerah supaya TikTok itu tidak membaca algoritmanya. Ngerti nggak Dinda? Woto. Oke. Ku sapa dulu nih ya, ada Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman backup aja, ini anti rungkatnya ini. Iya, Kang Dito yang anti rungkat, bukan saya. Kang Dito aman nih mah. Saya dan yang lainnya nggak aman gitu. Oke, Dinda Andi, saya kasih kamu pilihan Dinda. Kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun Dinda. Kalau nggak on cam, pelan-pelan aja kita. Oh, kaji dulu apanya tuh temanya tuh, Le. Oke, temanya. Oke. Dasar dari tema Bang Faruk ini yang tertulis dalam Galatia 3:13. Ya, hafal ayatnya Dinda. Kalau nggak hafal biar Bang Faruk yang bacakan. Itu Galatia dari mana? Sekarang kan yang tertulis Matius sampai Yohanes. Kalau Galatia udah lain itu. Oh, berarti kitab Galatia bukan bagian dari Bible ya? Bagian Bible, cuma nggak, contohnya itu kan tercatat dari luar, bukan dari ajaran yang murid-muridnya dari Matius sampai Yohanes. Oh, berarti kitab Galatia itu bukan ajaran dari Yesus dan murid-murid lagi, bukan? Itu termasuk dalam Alkitab lah, cuma yang Iya, tertulis yang ajarannya dari Matius sampai Yohanes. Oh, berarti kitab Galatia dan di luar dari kitab yang kalian katakan Injil ini tadi, di luar dari Injil tadi, itu bukan ajaran dari Yesus ya, bukan ya? Waalaikumsalam Kak Safira, bukan ya? Ajaran cuma ditambah itu Galatia kayak Efesus. Mana sih maksudnya lain? Cuma yang tertulis lah di dalam Matius sama Yohanes, ajarannya murid-muridnya itu. Iya, ajaran murid-muridnya itu kan bersumber dari ajaran Yesus gitu kan? Iya, kalau Galatia keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil ini adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus gitu dalam iman bukan? iya. Nah, di luar dari situ bukan pengajaran dari Yesus gitu. Iya. Jadi bukan pengajaran dari Yesus. Nah, yang tertulis yang ya Matius sama Yohanes, makanya aku bilang kalau sampai ke Galatia bilang itu adalah tambahan itu.
Jadi yang tertulis itulah dulu nampakkan berarti naik. intinya gini Dinda. Berarti yang tertulis yang tertulis di luar dari keempat gospel ini tadi itu bukanlah pengajaran Yesus, tapi tambahan gitu ya. Ya, Nah, dan berarti Dinda sendiri nggak beriman dengan tambahan itu tadi. beriman, cuma kan nanti dibilang nanti ajaran dari Paulus. Nanti bilang like, nanti kan ajaran dari Paulus itu kan teman-teman Paulus bilang like nanti. Bukan aku yang bilang loh. Iya, cuma itu kan dari tim abang nanti orang Islam nanti dibilang itu ajaran dari Paulus tambahan. Iya, tapi menurut Dinda itu bukan ajarannya Paulus. Semua itu ajaran dari Paulus, dari murtadnya itu, makanya di dalam Alkitab tertulis semua. Jadi tambahan itu. Oh, berarti apa yang disampaikan Paulus itu, apa yang diajarkan Paulus itu bukan pengajaran dari Yesus. Iya, cuma ditambahkan. Pengajaran dari berarti Dinda Andi nggak percaya lah ya kalau Paulus itu utusannya Yesus. Kalau dulu, kalau masih dalam sejarahnya sih, kalau ditengok dia Paulus kan tidak belum dekat sama Yesus. Tunggu ada perubahan pertobatan dia. Murid lah kita bilang, bukan murid lah. Jadi makanya dia menambahkan Injil itu semua karena tertulis dia ikut semua tertera waktu penyaliban Yesus. Iya, jadi intinya gini, berarti Dinda Andi tidak percayalah dengan pengajaran dari Paulus ya. Dinda lebih berpegang kepada pengajaran Yesus yang tertulis dalam 4 gospel gitu ya. Oke. Maksudnya? Iya, oke. Nggak percaya berarti dengan pengajarannya Paulus? Iya. Nggak percaya teman-teman. Ya, memang kalau Dinda nggak percaya dengan pengajarannya Paulus, maka tema ini tidak pantas untuk Dinda. Ya. Tapi bukankah ketika Dinda nggak percaya dengan pengajarannya Paulus, Dinda dikatakan sesat? Tidak. Duh, teman-teman Kristen mengatakan sesat itu loh. Bentar ya Dinda ya, kita cari dulu ya. Kita cari. Ayo teman-teman Kristen naik. Apakah masih bisa dikatakan Kristen ketika Dinda atau Andi ini tidak percaya dengan pengajarannya Paulus? Naik. Begininya tuh lah. Kalau Paulus kan itu membawakan Injil dari waktu dia udah bertobat, dia ajaran Yesus. Makanya sampai sekarang Paulus lah membawa itu semua cara-cara Yesus itu ajarannya. Jadi kalau tertulis bilang, kalau dibilang yang tertulis bilang siapa yang kutuk Yesus itu siapa? Jangan dong, diberkatilah kau umat-umat ya Bunda. Gak sampai suami dan anak-anak Bunda ya, belum. Jangan hadiah-hadiah dulu, Le. Ini dulu kita siap. Like hadiah aja, ambil like kayak macam apa ngambil koin. Enggak gini loh Dinda, kan ketika orang memberikan kepada kita, wajarlah kita mengucapkan terima kasih. Masa kita nggak boleh ucapkan terima kasih? Iya, cuma biasa-biasa lah, jangan terlalu ini. Oh iya. Ya udah, oke, berarti Paulus ini menyampaikan Injil juga Dinda ya. Jangan dong, diberkatilah kau Kak Wanti. Gimana? Berarti Paulus ini membawa Injil juga selain. Iya, cuma kamu udah tahunya lah, mengetahuinya lah itu Paulus itu dari mana asalnya bawa sampai ajaran. Jangan pula. Iya, aku tahu, tapi kalau gini Dinda, aku tahu, tapi ketika aku nanti yang menjelaskan, teman-teman Kristen sakit hati. Tapi kalau Dinda yang menjelaskan tadi kan, Dinda nggak percaya dengan pengajarannya Paulus, Dinda hanya berpegang kepada 4 gospel gitu loh. Teman Kristen gak ada yang sakit hati gitu loh. Makanya kita minta supaya Dinda yang menjelaskan. Jangan intro. Tunggu sebentar ya, apa dulu pen dulu bentar. Apa? Coba teman-teman Kristen naik. Yang Kristen silakan naik. Ya, apakah Dinda Andi ini dinyatakan sesat? Waalaikumsalam Bang Konmen. Ketika dia tidak percaya dengan pengajaran-pengajaran Paulus.
Seharusnya teman-teman ketika dia jatuh dia kan, ketika dia teman-teman tidak percaya lagi dengan pengajaran Paulus, maka seharusnya dia sudah Islam. Iya kan? Karena berarti ketika dia tidak percaya pengajaran Paulus, dia tidak percaya juga Yesus itu mati dan disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa manusia. Dia tidak percaya karena itu pengajaran dari Paulus. Cairun, diberkatilah kau Kak Mulyani. Sekali lagi Kak Mulyani, diberkati nanti suamimu ya. Waalaikumsalam. Itu bonusnya ya. Sekali lagi Kakak Mulyani kirim, Bang Faruk sampaikan diberkati suamimu juga. 2 kali lagi diberkati suami dan anak-anakmu. Cairun, diberkati dapat Bang Gendriko. Sampaikan berkatmu itu, sampaikan. Hidup ini harus jadi berkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini aku dapat tugas di bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Faruk ganti aja, naikkan yang itu anti rungkat itu. Udah masuk perangkat baru tuh. Oh iya. Masya Allah. 2 orang ini anti rungkat itu Nora. Ya silakan buat adik-adik kita, adik Kristi, menabung silakan. Silakan naik. Siap Kak Mulyani, barakallahu fikum. Oke, ini ada masuk si martuabak ya teman-teman. Untuk martuabak ini kita harus sabar. Kalau nggak digigit kenyang. Martua, selamat bergabung Adinda Martua. Adinda Martua. Selamat pagi Bang. Ya, Islam Kristen. Kristen Bang. Nah, ini Martua gini Martua. Ini si ini dia kan seorang Kristen, tapi dia tidak percaya di luar dari 4 gospel. Bahkan dia menyatakan dirinya tidak percaya dengan pengajaran-pengajaran Paulus. Apakah keimanan seperti itu masih dikatakan iman Kristen? Suka hatinya lah Bang. Gimana kau naik ke atas, masa narasimu suka hatinya? Ya kan Bang Faruk kan, kalau orang kan udah pergi ke bulan, kalau Bang Faruk mempertahankan hidup dari bulan ke bulan. Nah, itu dia. Kayak main koma. Oke, diam dulu Martua ya. Aku diskusi lagi gini ya. Ya, oke. Di toko ya, diam dulu. Oke. Lidah toko. Toko Andi. Oke lah. Oke, gini Dida ya. Ketika kita berpegang kepada 4 gospel, kan tidak ada secara signifikan menceritakan tentang penyaliban dan juga kebangkitan, kan gitu. Bahkan tidak ada yang signifikan menyatakan tentang penebusan dosa itu tadi. Ketika Dinda Andi tidak mempercayai pengajaran-pengajaran dari Paulus, berarti Dinda nggak percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Kalau tertulis dalam Alkitab, kita yakin oleh. Di 4 gospel itu tidak ada secara literal dan signifikan penulisannya juga ada, kecuali kita dapati dalam tulisannya dari Paulus. Bukan, seperti ada di akun seberang punya orang Islam, siapa yang disalib katanya. Dia tertulis disalib itu Yesus. Tapi kalau dalam agama Islam tidak ada yang Yesus disalib. Menyerupai, ya kan? Jadi jangan disamakan bedanya agama Islam ajaran sama agama Kristen gitu aja ya. Enggak. Aku tidak membahas tentang penyaliban, tapi dampak dan apa yang didapat dari penyaliban, gitu loh. Kalau penyaliban itu udah banyak manfaatnya. Enggak, iya makanya gini, kalau bagi Paulus kan, bagi Paulus seperti yang tertulis dalam KPR 2 nomor 36, ya, dalam Roma 14 nomor 9, dengan mati dan bangkit Yesus itu jadi Tuhan, gitu loh, untuk menebus dosa, untuk menebus manusia kata dia. Itu kan pengajaran dari Paulus, gitu loh. Jika memang Dinda nggak percaya dengan pengajaran Paulus, berarti nggak percaya juga dong dengan konsep penebusan dosa dengan tergantung di kayu salib.
Kalau tertulis di penebusan dosa itu ada juga bukan hanya di Paulus, tertulis Alkitab Paulus, Alkitab Injil Matius sama Yohanes pun ada juga. Ya di mana? Kalau memang begitu, coba tunjukkan di keempat gospel tadi. Di mana tertulis ya? Di mana tertulis Yesus mengatakan tentang konsep penebusan dosa melalui apa? Meninggal di kayu salib. Di mana tertulis? Pernyataan dari Yesus ya. Konsepnya. Iya, Yesus mengatakan aku akan mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Di mana? Tunggu ya, kita apa dulu? Coba dicari. Terus apa dulu ini ya? Kak Yohani sama bergabung. Oke, mertua, balik kandang mertua ya. Gak butuh lagi aku ya. Ya, balik ke kandang mertua. Yohani. Ya, kita kasih kesempatan ya buat Dinda Toko Andi untuk memberikan datanya. Statement dari Yesus sendiri menyatakan dirinya ya akan mati lalu bangkit untuk menebus dosa manusia. Ya, sembari menunggu buat adik-adik Kristen, jangan marah lah kau mertua. Makanya aku bilang gak ada dari kalian itu yang bisa mempercayai dan mengamalkan Bible. Ingat, Matius 5 nomor 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nomor 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kau baru diajak dicandain kayak gitu, udah membalas. Kalau sikapmu seperti itu, berarti yang kau amalkan itu adalah ajarannya Islam. Karena dalam pengajaran Islam, kau boleh membalas kezaliman yang diberikan kepadamu dengan zalim yang sama, tapi jangan melampaui batas. Ini pengertian. Oh, itu aku ngambil rapot anakmu? Sudah. Oke, lah. Ya. Nah, ini yang tertulis dalam Yohanes. Ya, Yohanes 1 berapa? ayat 29. Yohanes 1 nomor 29. Ini perkataan Petrus kalau nggak salah. Yohanes 1 ayat 29. Muridnya Yohanes. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini perkataan Yohanes. Iya, itu kan Yohanes muridnya kan yang 12 itu. Yang saya minta Paulus. tadi Dinda, yang saya minta tadi perkataan dari Yesus gitu loh. Iya, Yesus kan melihatnya. Baca dulu lah itu semua. Udah aku baca ini, gitu loh. Nah, ketika Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 1:29 ini, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini kan cerita kan. Yohanes menceritakan, si penulis ini menceritakan, kan gitu, apa yang terjadi pada diri Yohanes ketika melihat Yesus. Lalu Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jika memang ini benar, mana legitimasi dari Yesus di ayat berikut mengatakan, ya benar yang kau katakan Yohanes, adakah? Di ayat berikutnya ada perkataan Yesus membenarkan perkataan Yohanes, adakah? Ya konsepnya sama juga, muridnya itu kan dia juga dekat, bukan Paulus. Nah, makanya tadi saya bilang perkataan dari Yesus. Karena apa? Karena di dalam gospel itu tadi ada banyak perkataan Yesus. Contoh yang dibubuhi dengan tinta merah. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus yang Kau utus. Itu kan perkataan Yesus dari iman kalian. Yohanes 5:30, Yohanes 5:37, baru Markus 12 gitu loh. Nomor 29 itu kan perkataannya Yesus gitu loh.
Aku mintanya itu perkataannya Yesus. Kalaupun perkataan murid harus disertai dengan pembenaran dari Yesus. Gitu loh. Kalau tidak ada pembenaran dari Yesus, itu hanya perkataan atau dugaan dari murid saja gitu loh. Berarti gini loh. Ketika dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan dirinya utusan, ya Dinda Andi percaya berarti Yesus itu utusan. Gimana? Sebenarnya itu ya, itu kan muridnya itu Yohanes itu perkataannya waktu Yesus dia jumpa, makanya dibicarakan nggak langsung transparan Yesus membilangkan penebusan itu. Tidak. Jika memang Dinda hanya percaya kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat gospel itu tadi, di dalam kitab Yohanes kan Yesus menyatakan dirinya utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37. Berarti dalam iman Anda, Yesus itu utusan. Andi, Dengar ulangi dulu, udah nggak dengar? gini, Dinda kan lebih beriman hanya aduh jatuh lagi dia. Dinda kan lebih beriman dan percaya hanya kepada gospel itu tadi, khususnya kitab Yohanes. Kan percaya itu. Di luar dari itu kan nggak percaya, apalagi sama pengajaran-pengajaran Yesus kan Dinda nggak percaya. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes 5:37, Yesus menyatakan dirinya utusan. Berarti dalam imanmu Yesus itu utusan, bukan Tuhan kan? Itu terus mana utusan itu dibuat? Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37. Itu perumpamaan utusan itu, Le. Seperti ini. Bukan perumpamaan itu statement dia. Isinya ini ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Aku Yesus yang telah Engkau utus. Gak ada perumpamaan itu pengajaran dia. Yohanes 5:37 dia juga mengatakan, ya, Bapa yang telah mengutus Aku, dialah yang bersaksi tentang Aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Di situ dia menyatakan dirinya juga utusan gitu loh. Jika memang Dinda percaya dengan gospel Yohanes, harusnya Dinda percaya Yesus utusan, bukan Tuhan. Kok situ larinya ya, jadi utusan ya larinya. Loh, bukan aku yang bilang larinya ke situ. Bible mau bilang kayak gitu Dinda. Makanya aku bilang hanya Paulus ajalah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Paulus itu pengajaran Paulus. Harusnya berarti ketika Dinda nggak percaya sama pengajaran Paulus, ya harusnya Dinda nggak percaya Yesus Tuhan, karena Paulus selain mengatakan Yesus Tuhan. Kalau intinya lah, Yesus itu adalah ajaran Kristen, terutama itulah dibilangnya anak Allah. Dialah semua Salah lagi. Pengajaran utama yang disampaikan oleh Yesus tertulis dalam Markus 12:29. Itu ajaran utama yang disampaikan Yesus, sampai dia mengatakan begini, hukum yang utama, pengajaran yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengesakan Allah, itulah hukum utama, pengajaran utama yang disampaikan oleh Yesus. Benar. Itu benar. Dia berkata begitu dalam Markus 12 nomor 29. Ya, itu benar. Nah, makanya Yesus tak mengatakan hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Aku adalah Tuhan yang Esa, enggak. Tapi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Itu pengajaran utama. Jadi yang diajarkan Yesus, pengajaran utama dari Yesus bukan kasih, tapi mengesahkan Allah. Karena ketika berbicara tentang kasih, Yesus itu tidak menyelipkan ya kalimat yang utama, tidak ada. Tapi ketika menyeru kepada bertuhan kepada Tuhan yang Esa, Yesus menggunakan kalimat yang utama, hukum yang utama, pengajaran yang utama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Gitu loh. Berarti ketika jika ya lah itu percaya, Dinda percaya dengan tulisan-tulisan dari 4 gospel ini tadi, dalam imanmu itu kau harus mengimani Tuhan Allah itu Tuhan yang Esa. Dan Tuhan yang Esa itu bukanlah Yesus. Karena berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 dan 35, Yesus itu adalah utusan. Kalau Yesus itu, kalau sama kita lah bukan utusan, itu anak Allah. Nah, Dialah- sekarang saya dia- tanya. dialah- Sekarang saya tanya. Dialah segala-segalanya. Ya, saya tanya sama Dinda, di mana Yesus mengklaim dirinya anak Allah? Yesus ya yang ngomongnya, jangan orang lain. Karena apa? Berdasarkan kitab Matius 4, ya, yang menyatakan Yesus anak Allah itu adalah Sibilis atau Sibolis. Sibolis yang mengatakan itu dalam Matius 4. Jika engkau anak Allah, kata Sibolis, jatuhkanlah dirimu. Gitu kata Sibolis. Sekarang gini, jika memang kau yakini Yesus itu anak Allah, ya, keyakinanmu ini berdasarkan dari mana? Dari perkataannya Sibolis atau dari perkataannya Yesus? Kalau perkataan dari Sibolis, berarti telah tersesat kau, Dinda. Sekarang jika memang itu adalah perkataan Yesus, di mana Yesus di dalam 4 gospel itu mengklaim dirinya anak Allah? Di mana? Kita buka di apa? Yohanes 14 ayat 6. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya. Inilah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu kan? Iya. Tidak ada kata anak Allah di situ lain. Itu anak Allah loh, yang tertulis. Tidak Kalau ada enggak, kalimat anak Allah di situ. Gimana nanya Dinda ini? Kang Dito, itu melalui aku itu kan Ya, anak ya, Allah. ya. Mulai. ya bisa masuk Kang Dito. Aku mau ke Saya belakang. masuk. Siap, siap, saya masuk. Pandi, kalau sudah tidak mengimani surat-surat Paulus, sisa peristiwa penyalipan. Apakah penyalipan menurut Pak Andi ini eksis atau fiksi? Fiktif? Nyata. Nyata. Tunjukkan dalilnya di mana ada tertulis memang beneran Yesus itu disalib. Oh, Yesus itu disalib. Di mana tertulis dalam Alkitab? Ya. Ini sekalian aja nih kita bubarkan akalnya supaya berfungsi ya. Sinyalku jelek nih. Ya, di mana, Pandi? Oke, tunggu. Yang tertulis di Lukas 23 ayat 33. Lukas 23 berapa? Lukas 23 ayat 33. 33. Oke. Kita baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkora, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Pertanyaan saya, penulis itu melihat nggak sehingga dia menuliskan begitu? Itu kan Penulis itu Lukas itu ada di tempat nggak? iya, itu muridnya si Lukas. Oh, Lukas ada di lembah Tengkora itu? Iya. Oh iya teman-teman. Itu kan muridnya 12 itu kan situ, Kang Dito, yang muridnya 12. Tapi kalau lain dari Matius sama Yohanes tertulis di luar tertulis itu mengada-ada. Tapi kalau tertulis dalam Matius sama Yohanes itu netral, itu asli nyata, kenyataan bahwasanya dilihat Yesus itu salib. Lah, terus tadi yang mengatakan ini di Lukas siapa? Lukas murid Yesus yang keberapa? Hah? Lukas murid Yesus yang keberapa? Itu Lukas itu muridnya si Lukas. Adiknya Murid siapa? Matius. Adik Matius. Oh,
Coba 12 murid itu siapa aja? Ada nggak Lukas? Kalau enggak tulis di adiknya si Matius 27 ayat 24 ayat 6. Matius. Berarti Lukas gagal ya. Nah, kalau enggak tertera di situ, kalau dalam murid-muridnya Matius 27 ayat 24. 24. Kata Matius, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah."